ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Bertemu ya. Makasih udah dibuka sama beatbox aja. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat atas izin Allah di Senin. Sudah nggak terasa ya, udah Senin lagi. Ini di minggu terakhir bulan Desember. Nanti kita akan menyambut tahun baru. Kali ini kajian Senin ini bersama dengan Ustadz yang salah satu legend di SBY ya, salah satu inisiator dan juga legend di SBY. Mungkin ada yang kenal dan mungkin belum ada yang kenal. Jadi saya perkenalkan kembali sebentar. Oh ya, profil singkat pemateri kita hari ini, nama lengkapnya Aziz Fikri Wijaya. Nama panggilannya Aziz. Di SBY itu ada 3 Aziz kalau nggak salah. Ada Aziz Dazumba dihidupkan. Sedang mencari perangkat. Misalnya ada beberapa Aziz di SBY ya. Ada Aziz saya nyebutnya Aziz Jangkung, Aziz Fikri, sama Aziz Gagap ya. Kemudian beliau ini lahir di Kumai. Kumai itu mana? Kalimantan Tengah. Apa ya ibu kotanya? Palangkaraya. Palangkaraya. 19 Agustus 1996. Iya, berarti saya lulus SMA itu tahun segitu. Iya, ustaznya baru lahir ya, baru nyebut. Anak ketiga dari 5 bersaudara. Berapa laki-laki? Berapa perempuan? 1, 2, 3 laki. 1, 3 laki. 4, 5 perempuan. Laki anak ketiga. Pendidikan terakhir S1 KPI. KPI apa? Komunikasi Penyiaran Islam. Komunikasi Penyiaran Islam di Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sudah tinggal di Jogja kurang lebih 5 tahun. Makanan favoritnya itu tumis cumi. Ya, kalau ada yang mau ngirim-ngirim silakan tumis cumi. Sama tintanya. Tintanya itu enak ya. Cumi itu tintanya enak gitu. Jangan dibuang. Emang senang bicara. Sejarah kurang sehat kalau Quote favorit. Nah, quote favoritnya, no matter how, no matter what, if you believe nothing is impossible for Allah. Ya, yang artinya kurang lebih jarang merokok. Bukan. Ini bahasa Inggris ya. Jadi apapun yang terjadi, apapun itu, kalau kamu percaya nggak ada yang nggak mungkin. Ya, semua karena Allah. Tempat favorit masjid, terutama hari Jumat. Ya, karena ada nasi gratis. Itu tempat favorit semua ya. Ya, masjid terutama hari Jumat. Kalau di SBY Senin, Kamis. Ya. Tujuan jangka pendeknya ini menjelaskan statusnya. Apa kira-kira? Hah? Tujuan jangka pendeknya menikah. Ya, berarti menerangkan statusnya ya. Tujuan jangka panjang, nah ini dia. Pengen punya 11 anak. 11 itu anak semua apa campur daun? Wah, ya. Ini nggak masalahnya ada yang sanggup nggak akhwat itu? Terinspirasi Gen Halilintar. Terinspirasi Gen Halilintar. Oke. Nanti anak 11 berarti nyanyiin Gen Halilintar. Nanti kalau kejadian bikin Gen Gledek. Gledek. Hah? Insya Allah diproduksi mah 1 ya, sumber 1 istri aja ya. 1 istri apa 2 istri? 4 ya, Allah bisa. Kita nggak tahu ya rencana Allah. Ah iya.
Nah, pesan moral dari materi yang akan beliau sampaikan adalah surga memang berada di akhirat. Tapi di dunia pun ternyata surga itu ada, yaitu di dalam hati orang-orang yang beriman, bertakwa dan penuh syukur akan kehidupan. Sudahkah kamu merasakannya? Berbicara soal pesan moral, judul kali ini mengangkat tema Zero to Hero. Ya, kalau kalian familiar kenal dengan istilah ini, biasanya kalau ke pom bensin, mulai dari nol ya. Dan zero ya, zero to zero. Artinya dari nol menjadi seorang sesuatu. Ini banyak ungkapan dalam bahasa Inggris, from zero to zero, from nothing to something. Dari yang nggak ada apa-apa jadi apa-apa, dari yang nggak ada apa-apa jadi sesuatu atau jadi seseorang. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja dengarkan pemaparan apa sih itu From Hero to Zero, yang kebetulan ada bukunya ternyata ya. Saya lihat tadi itu pada bukunya ya. Ternyata saya pikir dari mimpi gitu temanya, ternyata ada bukunya. Ya. Nanti akan dikuliti, ini bedah buku berarti ya, sedikit banget ya. Monggo silakan. Cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, jamaah sharing time ya, kajian ya, tapi sharing time. Jadi saya senang tuh sharing time ya, karena memang saya nggak mau kesannya menggurui ya. Nah, jadi kita awal-awal tentu sepantasnya kita, sewajarnya kita sebagai hambanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah bersyukur pada Allah. Udah sepantasnya kita, sewajarnya. Betapapun misalnya teman-teman mau pergi ke sini ya, banyak banget masalah, banyak banget problem, bahkan yang sering di kepala pikirannya itu mikirin masalah ujian dari Allah, betapapun banyak itu lebih banyak nikmat yang Allah berikan. Jadi harus senantiasa bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya pasti tidak akan mampu. Jadi tidak akan mampu. Siapa yang sering baca surah Al-Kahfi, misalnya ya, insyaallah ya, baca ya di setiap malam Jumat atau hari Jumat, kan itu rutinitas kita. Di situ dijelaskan kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Walaupun seluruh air lautan itu dikumpulkan jadi satu, siapa yang bisa ngumpulin? Air separang kritis saja gitu ya, misalnya Refli gitu mau ngumpulin. Bisa nggak Ref? Susah ya. Nah, itu Allah tantang, kalian kumpulin deh air laut tuh seluruh dunia gitu ya. Kita separang kritis saja ngumpulin susah ya, maksudnya nyelamnya aja susah gitu kan. Mau sampai ke dasar apalagi ngumpulin gitu kan. Nah, itu aja dikumpulin, dijadiin tinta kata Allah. Lalu seluruh ranting-ranting di permukaan bumi ini, ranting pohon, ranting daun, ranting pohon cabai, mungkin ada yang bunuh diri pohon cabai ya. Nah, jadi itu dikumpulin, itu semua jadikan pena. Nah, ranting-ranting tuh ya, betapa banyak ranting di permukaan bumi ini. Lalu seluruh daun-daun, bayangin, siapa yang bisa ngitung satu daun daun satu pohon itu aja itu. Siapa yang bisa? Ada pohon kan depan di luar tuh.
Hitung-hitung aja susah kan? Susah itu manjat satu-satu. Mungkin ada yang rontokin 1, 2, 3. Susah kan? Tapi kata Allah, ditantang oleh Allah, kumpulin seluruh daun-daun di permukaan bumi itu, dijadiin kertas. Jadiin kertas seperti ini ya. Lalu untuk menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu. Jadi tidak akan mampu. Jadi betapapun teman-teman, mungkin teman-teman ada yang habis putus dari pacarnya, galau gitu kan. Itu masalah yang biasa. Bahkan itu nikmat dari Allah. Ada WA udah centang 2 dan biru, nggak direspon gitu, galau. Jadi jangan gitu ya. Jadi harus senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perihal tentang bicara buku Zero to Hero. Kenapa saya bawa buku? Sebenarnya kalau ngomong begini pun bisa, tapi metode yang efektif itu ternyata memang salah satunya adalah dengan buku. Selain pembicaraan nanti akan terus pada jalurnya begitu kan, insya Allah kebermanfaatan itu pun akan besar. Nah, Ana tuh terinspirasi, sebenarnya sudah agak lama tema ini mau diajarkan gitu kan. Jadi di dalam hadis itu Allah Subhanahu wa taala itu melalui Rasulullah menyampaikan, majtama'a qaumun fi baitim min buyutillahi ta'ala. Tidaklah orang-orang itu berkumpul di rumah-rumah Allah ataupun di rumah sini. Bahkan kata almarhum Ustaz Arifin, orang-orang yang biasa hatinya itu berzikrullah, berzikir ingat Allah dimanapun dan kapanpun, maka fa insyaallah bumi ini menjadi masjid baginya. Jadi bumi ini masjid baginya. Kalau Ustaz Hanan Ataki itu sarankan, kalau misalnya lagi galau, coba deh cari waktu menyendiri gitu kan, pergi ke misalnya kemana, ke puncak Becici gitu kan, terus lompat. Jangan. Jangan. Ya gelar sejadah, sholat duha di situ. Betapa luar biasanya begitu kan, bahwa Islam itu asik gitu loh. Nah, jadi kalau galau seperti itu. Nah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatsluna kitaballah, membacakan firman-firman Allah, membacakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yatadarasuna bainahum, saling mengajarkan di antara mereka. Jadi enggak ada istilahnya guru, enggak ada istilahnya murid. Ana di sini kan bukan berarti ana lebih pintar, enggak ya. Bahkan Bapak Ibu tentu di sini istilahnya lebih makan garam dulu, lebih dulu makan asam garam. Jadi pahit manis nano manis asam asin rame rasanya itu udah dirasain gitu kan. Tapi di sini saya mencoba belajar menyampaikan. Nah, begitupun teman-teman di sini kan belajar mendengarkan. Insyaallah nanti kalau misalnya ingin diberikan kesempatan untuk sama-sama kita jadi da'inya Allah ngisi di sini. Bahkan di Quran surat Al-Ghasyiyah, fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan, sesungguhnya kalian adalah pemberi peringatan. Jadi kita ini adalah dai sebelum jadi apapun. Nah, gitu ya. Nah, sebelum ngelantur kemana-mana gitu. Jadi keasikannya. Jadi kenapa zero to hero? Nah, gitu kan. Bahkan ada yang ngomen ternyata gitu kan. Pas saya buat status gitu kan, ternyata nanti kalau Ana itu buat judul temanya From Hero to Zero katanya. Tapi asik juga itu. Ternyata dari mungkin dia itu ya istilahnya dulu pernah taat, ternyata meninggal dalam maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Tapi tentu di sini kita bahasanya ya dulu kita itu mungkin berada di titik yang sangat maksiat sama sekali gitu. Sangat maksiat begitu kan. Tapi fa insyaallah dengan ampunan Allah, rahmat Allah, betapapun misalnya besar dosa-dosa kita, misalnya dosa ya mungkin ada dosa berzina, mungkin ada dosa minum-minum khamar atau lain sebagainya, dosa-dosa besar lainnya. Tapi ampunan Allah itu seluas semesta. Jadi misalnya dosa kita ini memenuhi bumi ya, gitu, seluas bumi gitu kan. Tapi percayalah bahwa ampunan Allah seluas semesta. Nah, jadi seluas semesta gitu kan. Nah, jadi di sini Ana itu Ustaz pengennya itu metodenya itu jadi yang baca itu nanti audiens gitu. Terus juga audiens itu diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan minimal 1 menit misalnya.
atau maksimal 3 menit begitu. Jadi saya nggak pengen saya terus yang menyampaikan begitu. Jadi memang interaktif begitu ya. Nah, jadi kan istilahnya dulu dikatakan guru yang berhasil itu kalau memiliki murid yang lebih baik daripada gurunya. Itu guru yang berhasil. Nah, lebih pintar dari gurunya. Nah, jadi seperti halnya Imam Maliki apa Imam Hambali? Nah, Maliki sama Syafi'i. Imam Maliki itu dulu gurunya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Tapi seiring jalannya waktu ternyata Imam Syafi'i kapasitasnya lebih daripada Imam Malik. Jadi itu termasuk guru yang sukses. Nah, guru yang sukses seperti itu. Nah, jadi di sini saya pengennya itu teman-teman baca gitu kan. Nanti mungkin ya di selang-seling ya. Yang ikhwan, yang akhwat itu kan. Per paragraf atau gimana? Per ini satu halaman deh. Satu hari boleh. Ya, boleh satu halaman. Nanti ini kan kecil ya. Apa sedikit gitu loh. Nah, boleh. Coba yang baca siapa nih? Oke, sebentar. Jadi ini untuk sore ini teknisnya beda ya kajiannya. Ini dialog interaktif. Jadi nanti teman-teman di sini dipersilakan untuk membaca satu halaman. Jangan dieja ya, lama soalnya. Baca biasa aja. Baca biasa aja. Baca keras, didengar yang lain, nanti berikan tanggapan gitu. Oke. Dazumba dihidupkan. Sedang mencari perangkat. Mensyukuri nikmat. Kalaupun air laut dikumpulkan jadi satu ya, itu nggak akan mampu menghitung nikmat Allah. Nah, saya punya versi lain. Saya kadang mikir, kalau satu iksan dikumpulin jadi satu, wah gimana itu bentuknya? Nah ini apa? Tadi kutipan dari Ustadz Hanan Ataki ya. Kalau lagi galau ngapain? Arif ini? Apa? Mas Iksan? Tadi kutipan Ustadz Aziz kalau lagi galau menurut Hanan Ataki apa? Ya itu namanya jaka sembung bogolok ya. Apa itu? Oh ntar aja setelah ini acara selesai saya kasih tahu. Oke. Nah sekarang kembali teknisnya. Jadi ini bukunya per halaman. Per ini aja Ustaz, biar mudah ya. Dicontoh per paragraf aja. Jadi biar waktunya pendek, biar cepat. Dari sini nih, boleh. Biar lebih hidup. Udah. Per paragraf ya. Boleh volumenya yang lebih tegas lah. Suatu hari di Masjidil Haram seorang guru tengah menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Dengan tegas, jelas dan komunikatif, mengajarkan materi fikih, amalan, jinayah dan hukum. Lalu? Ya berikan tanggapan dulu. Coba sedikit tanggapan. Sama paragraf kedua mungkin. Paragraf kedua, panjang paragraf kedua kalau nggak salah itu. Dalam majelis itu ternyata Pak Guru jauh tampak lebih muda daripada murid-muridnya. Maka di tengah profesi belajar mengajar, ia sempat minta izin untuk minum. Padahal siang itu bulan Ramadan. Tetap saja ulah Pak Guru menerbatas. Kenapa Anda minum? Karena itu kan bulan Ramadan banyak orang. Dia menjawab, aku belum tentu wajib puasa. Jelas. Belum bisa ngasih tanggapan. Gimana? Belum bisa kasih tanggapan Pak? Belum. Jadi begini. Nah, jadi kan ada tanggapan gitu ya. Nanti saya tanggapin gitu kan. Jadi kan kalau dibaca itu ya. Kenapa saya mau memberikan sistem yang seperti ini? Karena kalau misalnya kita cuma bicara satu terus gitu kan, kesannya kan bosan kan, monoton. Bahkan kita nggak tereksplor gitu untuk menyampaikan gitu. Sedangkan saya yakin anak-anak muda seperti ini siapa yang nggak pengen jadi pembicara? Tentu semua pengen jadi pembicara tuh. Nah, jadi istilahnya tuh kita latihan. Nah, gitu. Tadi kan itu paragraf 1 sama paragraf 2. Jadi coba saya berikan tanggapan ya. Nanti
yang baca, terus saya berikan tanggapan, yang baca itu yang baca berikan tanggapan, terus saya akan menambahkan gitu kan, akan menambahkan. Jadi di situ kan luar biasa ya, paragraf 1 yang kedua itu bahwa dia itu masih muda, belum balik, tapi sudah ngajar yang murid-muridnya itu sudah usianya udah di atas dia gitu loh. Nah, di situ kan. Nah, dijelaskan di situ. Nah, betapa luar biasanya begitu. Nah, jadi kita kontekskan dengan sekarang. Coba kalau sekarang ya, iya kan? Kita lihat gitu kan. Kalau dulu apa orang-orang terdahulu karena thaqafah, pengetahuan, wawasan keislamannya itu memang diperdalam begitu kan. Di usia yang belum balik aja sudah menjadi manusia yang super lah istilahnya gitu. Artinya tuh udah di luar ekspektasi gitu kan. Beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang kan kita perhatikan, ya mohon maaf ya begitu kan. Banyak masih kita jumpai lulus SMA masih bingung, ya kan? Lulus kuliah masih bingung, begitu kan? Seakan-akan jati dirinya itu belum tertemukan begitu. Nah, itu luar biasanya di situ. Nah, mengapa bisa seperti itu kan? Itu ternyata dia adalah Imam Syafi'i. Luar biasa. Jadi Imam Syafi'i dulu seperti itu. Bahkan dia mau ngajar itu dia izin minum. Padahal saat itu bulan Ramadan. Bayangin. Loh, kan bulan Ramadan istilahnya gitu kan. Iya, karena memang belum balik, jadi belum wajib. Tapi mungkin perawakan orang Arab begitu ya. Jadi mungkin udah kelihatan besar begitu kan, tapi sebenarnya usianya belum balik, mungkin seperti itu. Nah, monggo dilanjutkan. Ini mohon maaf ya, ini bersifatnya wajib berikan tanggapan. Wah, walaupun 1 menit begitu loh. Maksimal 3 menit. Kalau misalnya di semuanya Ya lanjut pembaca bingung selanjutnya. Siapakah Pak Guru yang terlihat nyeleneh tersebut? Ia adalah Muhammad Idris Asy-Syafi'i yang lebih kita kenal dengan Imam Syafi'i. Lebih kencang lagi, lebih tegas. Kita tak usah heran dengan takmir ini, karena pada usia belum balik Imam Syafi'i sudah menjadi ulama yang disegani. Usia 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Usia 10 tahun isi kitab Al-Muwatta, karya Imam Malik yang berisi 1720 hadis pilihan juga mampu dihafalnya dengan sempurna. Pada usia 15 tahun telah menduduki jabatan mufti, semacam hakim agung kota Mekah, sebuah jabatan prestisius pada masa itu. Bahkan di bawah usia 15 tahun, Imam Syafi'i sudah dikenal mumpuni dalam bidang bahasa dan sastra Arab, hebat dalam membuat syair, jago qiraat, serta diakui memiliki pengetahuan yang luas tentang adat istiadat Arab yang asli. Subhanallah. Udah cukup. Bisa ditangkap ininya. Apa ya? Tanggapan saya itu Imam Syafi'i itu sudah dikarunia Allah sejak kecil itu sudah memiliki kemampuan berpikir yang cerdas serta ingatan yang kuat, yang dimana mampu menghafal banyak literatur di luar Al-Quran. Al-Quran itu juga umur berapa ya? Umur 9. Jangan dikit lagi dong. Enggak apa. Jadi di bawah usia 16 tahun itu sudah jadi apa lagi? 9 tahun udah ngapal Quran, terus berapa hadis sudah dikuasai, tapi masih belum balik ya. Belum balik. Itu berarti menjelaskan kenapa dia minum di tengah siang bolong di bulan Ramadan. Belum balik, belum wajib gitu kan. Wajib puasa. Ya. Nah, tanggapan seperti itu, tapi harapannya nanti setelah baca mungkin bisa ditutup gitu. Jadi dikasih tanggapan. Tapi nggak masalah sih lihat untuk awal-awal. Ya, mungkin itu aja. Silakan ditanggapi Tat. Nah, jadi kan di situ luar biasa ya teman-teman ya. Jadi usia yang belum balik tapi sudah luar biasa gitu loh. Pemahamannya, terus sudah hafal Al-Qur'an begitu kan. Bahkan di usia belasan itu udah anti mainstream yang mungkin sudah saat ini zaman ini nggak ditemukan ya di zaman kita ya gitu kan. Jadi sudah hafal Al-Quran, sudah hafal kitab Al-Muwatta, itu karya Imam Malik begitu kan, luar biasa itu kitabnya.
Jadi udah hafal terus juga menjadi mufti. Mufti itu apa ya? Mufti itu istilahnya salah satu ulama yang dijadikan rujukan fatwanya. Jadi mufti itu orang yang diberikan wewenang untuk memberikan fatwa. Orang yang diberikan kuasa untuk memberikan pendapat. Jadi teman-teman misalnya, kalau teman-teman itu ada masalah dan sebagainya, ceritanya itu kira-kira sama teman apa sama musuh? Sama teman tentunya ya. Nah, tapi hati-hati ya teman-teman kalau ada problem dan sebagainya. Jadi kita itu harus prioritasnya itu harus curhat dulu sama Allah. Di dalam Al-Qur'an, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku itu berkeluh kesah dan mengadukan kesedihanku itu hanya kepada Allah. Tapi saya dulu pernah bingung saat gitu kan, saya tanya, katanya keluh kesah ini nggak boleh, tapi kok keluh kesah kepada Allah boleh, ini ayat gitu kan. Akhirnya jadi bingung kan. Nah, jadi bingung. Jadi kalau bingung teman-teman jangan sampai dibiarin di situ aja. Tanyakan sama ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Siapa ahlinya? Ahlinya itu adalah ulama. Nah, jadi kalau ada masalah itu tanya sama ahlinya. Jadi saya tanya saat itu sama Ustaz Syatori. Jadi beliau, kita itu boleh berkeluh kesah kepada Allah, tapi diakhiri harus gini. Jadi harus ditutup dengan kalimat akhir seperti ini. Tapi ya Allah, hamba ridho akan ujian darimu. Karena fa insyaallah setelah ujian ini akan ada hadiah indah darimu. Nah, jadi gitu. Ya, tadi bicara soal berkeluh kesah dan mengadu ya. Kebanyakan kita sekarang berkeluh kesah mengadunya di sosial media, di status. Pagi-pagi, waduh jam segini udah ada di rumah sakit suruh nganter. Ya, silakan. Selanjutnya. Dua paragraf aja. Dua paragraf aja ya Mas. Monggo silakan. Yang nyaring ya, tegas sambil belajar kita. Pitch controlnya dikeluarin semuanya. Palas nggak apa-apa. Yang lain disimak ya, karena berkaitan. Ini ada kisah nyata seorang anak muda unik dan apik. Kisah seorang pemuda yang harum tubuhnya lalu melebarkan bau minyak wangi, minyak kasturi kemanapun ia pergi. Ia benar-benar idola pas buat para pemuda dan kreativitas dan penjagaan diri. Senantiasa wangi sepanjang hari, benar-benar unik karena wanginya tak mau pergi. Kisahnya begini, nama pemuda ini adalah Abu Bakar Al-Miski. Abu Bakar yang tubuhnya selalu wangi seharum minyak miski. Suatu hari ia ditanya, sungguh kami selalu mencium bau wangi darimu, apa sebabnya sih? Sudah. Apa kira-kira tanggapannya? Ini soal wangi-wangian. Iya. Dari bacaan ini saya menangkap bahwa ada seorang pemuda yang tubuhnya itu begitu wangi, sewangi. Kalau dulu itu adalah minyak miski itu adalah minyak wangian yang berbau harum tanpa dicampur oleh alkohol sekalipun. Ternyata namanya itu adalah Abu Bakar Al-Miski gitu. Abu Bakar Al-Miski. Tapi di bawahnya saya juga tidak tahu apa itu. Memang seharusnya itu satu halaman. Oh ya, ya Pak. Nah ini wangi-wangian. Ini yang sebenarnya disunahkan ya. Jadi kalau apalagi cowok, kalau cewek emang ada hukumnya nggak boleh pakai wangian kecuali di sekitar suaminya. Nah cowok ini kadang-kadang ini jadi apa ya? Jadi dilema tersendiri. Apalagi kalau kita berjamaah ya. Nah itu ketika samping kita itu tidak wangi itu kadang membuyarkan fokus pas kita sholat. Dan kadang kita itu kalau mau usahakan, saya punya pengalaman nih Tat, pakai wangi-wangian. Saya suka wangi yang wangi-wangi sholat, wangi apa gitu. Nah pas saya pakai itu malah saya dibilang baumu kayak bau dukun gitu ya.
minyak nyong-nyong. Soalnya wangi-wangi apa? Aromain kan seperti itu ya. Jadi apa itu saya pernah pastilah, oh ini wangi apa, wangi-wangian dari sana malah dibilang kayak dukun gitu ya. Tapi paling enggak ya wangi-wangi itu perlu ya. Kira ada tanggapan lebih lanjut, Tat? Jadi seharusnya sih ada mic ya supaya jelas ya, karena nggak jelas. Jadi satu-satu tuh berikan tanggapan mengenai Imam Syafi'i tadi. Oh, kabelnya nggak sampai kayaknya. Nggak harus pakai mic. Oh. Karena itu kan rencana ke depan aja. Ini bicara soal Abu Bakar misinya apa? Yang Imam Syafi'i aja. Imam Syafi'i. Jadi bukunya boleh kesini. Jadi kan maksudnya kan gini. Kadang kan kita itu saat ada orang yang berbicara atau jadi pembicara itu kita nyimaknya kurang kan. Tapi karena satu persatu diberikan tanggapan begitu ya. Nah itu Pak insya Allah nanti semangat gitu kan. Iya. Ini mohon maaf ya. Jadi saya juga nggak dikasih tahu konsepnya seperti apa. Ini teknisnya saya nggak tahu apa. Jadi seperti ini tapi nggak apa. Kita belajar bareng-bareng ya. Oke. Berarti tadi sampai Mas siapa tadi? Nah ini. Gimana tanggapan Mas soal Imam Syafi'i? Sepengetahuan Mas yang masuk soal Syafi'i. Sebaris 2 baris nggak apa-apa. Yang penting ada kedengaran Syafi'inya. Atau Iya, silakan. Ibroh atau hikmah. Iya. Setahu saya Imam Syafi'i itu adalah seorang ulama besar yang lahir pada saat Dazumba dihidupkan. itu wafat Sedang mencari perangkat. pada tahun 1500 Hijri kalau Masya Allah, hafal tahun ini ya. Imam Syafi'i mulai dari kecil itu sudah menimba ilmu. Pertama itu adalah kepada Imam Malik. Kesetiaannya kepada sang guru Imam Syafi'i itu sangat sangat luar biasa. Maka saat mau mengaji kitab Al-Muwatta kepada gurunya Imam Malik, Imam Syafi'i itu disuruh berdiri sampai satu hari satu malam. Ya selain sholat gitu. Kalau sholat ya sholat. Imam Malik itu tidak mau mengajar Imam Syafi'i kalau Imam Syafi'i katanya tidak menghafalkan kitabnya, kitab Al-Muwatta. Dalam waktu itu dalam ketawaduan kepada sang guru, Imam Syafi'i sudah bisa menghafal satu hari satu malam. Masya Allah. Setelah itu pada saat Imam Syafi'i itu menjadi imam pada saat waktu muda dapat diperbolehkan mengajar di Masjid Nabawi kalau nggak salah itu oleh salah seorang pemuka di sana adalah Muslim Farid Al-Sandi kalau nggak salah. Itu ada di bukunya Henry Salahuddin. Masya Allah. Jadi yang kita dapat itu adalah kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang luar biasa, kita harus tawadu kepada sang guru. Apa yang diperintahkan oleh sang guru, selagi itu tidak melanggar terhadap peraturan agama, ya sama kalau aja. Masya Allah. Wan, masukin Mas ini daftar pemateri ya. Habis Senin Kamis, oke Mas, Masya Allah. Oh kita nggak tahu ternyata di tengah-tengah kita juga punya potensi-potensi ya. Ya, Masya Allah berkat apa istilahnya teknis seperti ini kita tahu mana yang istilahnya. Oh ternyata Mas ini diem-diem ternyata. Teman-teman tuh harus nyimak. Kalau teman-teman nggak nyimak nggak bisa nyampaikan. Nah ini di luar sangkaan kita ya ternyata ya. Kita punya potensi ternyata. Makin bertambah daftar pemateri besok SBY. Jadi saya berikan tanggapannya. Wah luar biasa banget. Mas siapa tadi Mas? Hah? Haris. Mas Aris ini. Tadi Ustadz Aris. Ustaz Haris. Tapi ngomong kenapa linduk banget ya Ustadz Aris? Tawadu dia, tawadu. Tapi kalau menyampaikan boleh apa wajahnya dilihatkan aja ya Mas Aris ya. Ustadz Aris ya, Masya Allah. Jadi Insya Allah nanti bolehlah nyampein di depannya. Gitu. Langsung booking Wan. Ya, dari betapa luar biasanya kan Imam Syafi'i tadi dijelaskan kan. Jadi udah larobafih lah gitu loh. Maksudnya apa teman-teman? Saya mau kasih konsep seperti ini pembelajarannya. Jadi benar-benar apa yang kita bahas itu setelah ini kita bisa amalkan gitu loh. Dari semangatnya Imam Syafi'i. Jadi pulang-pulang tuh nggak nihil nol gitu loh.
Setidaknya kita udah nyimak bener-bener gitu kan. Kan ada tuh, apa kan, ya kayak saya dulu gitu kan. Kalau hadir kajian tuh pokoknya ada tulisan makanan dan minuman gratis. Wah, semangat saya tadi. Ya, tapi itu biasa, maksudnya manusia. Kalau dari poster dilihat yang paling bawah ya. Iya. Tapi kalau saran saya teman-teman, nggak apa-apa kita hadir itu karena makan minum, nggak apa-apa. Tapi prioritas utamanya harus ridho Allah. Tapi kalau cuma prioritas utamanya ini makan minum gratis gitu ya, terus bawah belas nggak ada ridho Allahnya, ya udah paling datang kajian tuh cuma tidur gitu kan. Tahu-tahu wah udah ada makanannya gitu kan, baru seger gitu kan. Jadi kan kita eman-eman begitu ya, kalau katanya apa, nanggung gitu loh. Jadi kita harus dapat semuanya gitu kan. Dapat ilmunya, dapat wawasannya, juga dapat bonusnya gitu kan. Insyaallah. Iya, lanjut ya. Lanjut. Silakan. Biar nggak ngacak, tadi kan mulai dari sini harusnya Arepi nih. Jadi nggak Arepi baru nanti persampingnya Mas Haris. Dan Arepi. Masih soal. Oh iya, yang depan ya, silakan. Oh enggak. Ini. Oh iya, nanti keburu lupa Mas. Silakan Mas. Masih soal Syafi'i, Imam Syafi'i. Bisa menambah, menangkap. Jadi ketika ketika kita itu yang kencang ya, karena ini untuk bukan hanya Yang kencang. Ini didengar 1350 pasang telinga. ya baik. Nah, di sini kan kalau kita itu mengkaji jalannya beliau, Kayaknya bisa pakai ini. Imam Syafi'i, bahwasanya beliau itu pertama kalinya itu menimba ilmu kepada Imam Malik seperti itu. Jadi patut kita mengkaji kan di sini di dalam agama kita itu, agama Islam tentunya ada patokan imam yang menjadikan ibadah kita itu lebih sempurna ataupun sanad seperti itu. Karena ketika kita itu mencari ilmu tanpa adanya sanad, maka kita itu seakan-akan bohong-bohongan saja, percuma seperti itu, useless. Nah di situ, kenapa kok sampai ada perbedaan? Berarti dari segi pemikirannya Imam Syafi'i di sini terbentuklah pemikiran-pemikiran yang liberal seperti itu, yang bebas. Karena ada satu argumen nih dari salah satu tokoh, bahwasanya di dunia ini perlu adanya ataupun memperbanyak bid'ah. Nah di sini kan bid'ah itu masih multi tafsir, artinya masih ada bid'ah hasanah, masih ada bid'ah sayyi'ah. Namun tentunya kalau kita itu menimbang, maka di situ yang patut diadakannya itu adalah bid'ah hasanah. Untuk apa? Untuk kemajuan kita kan seperti itu. Karena selamanya tidak akan sama jalannya kehidupan kita dan jalannya peribadahan kita itu tidak akan sama. Mesti ada situasi dan kondisi yang berbeda di kehidupan kita. Nah di situ terbentuklah ataupun perbedaan pemahaman di situ. Terkadang ada salah satu imam, kalau Imam Syafi'i sendiri kan di dalam subuh itu ada kuno. Nah di situ. Nah terkadang juga meskipun Imam Syafi'i di sini mempunyai guru Imam Malik, nah di situ kan ada perbedaan juga. Nah di situ ditemukan bentuk liberalnya pemikiran Imam Syafi'i seperti itu. Meskipun liberal di situ tidak diartikan sebagaimana liberal orang yang artinya membangkang ataupun melewati batas. Namun bagaimana beliau itu sangat memperkembangkan pemikiran beliau seperti itu, sehingga beliau itu tidak luput ataupun tidak lupa untuk dijadikan imam besar bagi kita seperti itu. Nah di situ yang paling utama saya minta ataupun permohonan pada Ustadz yang ada di depan bahwasanya
Di sini itu dinamakan apa? Dinamakan konsep apa, ataupun memang sebuah perkembangan pemikiran dari Imam Syafi'i, ataupun karena Imam Syafi'i ini mempunyai sebuah kelebihan lah yang diberikan oleh Allah, ataupun karomah yang diberikan oleh Allah seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih. Ini bicara masalah tadi ya. Jadi ada dengan kemunculan Imam Syafi'i itu ada pemikiran liberal yang sifatnya masih dalam konteks tidak kelewat batas. Makanya tadi ada istilah bid'ah bid'ah tadi Mas? Bid'ah hasanah ya. Pakai Oppo bid'ah, pakai Nokia bid'ah. Sekarang orang pada musim pada bida-bida ya. Ya, nah ini khilafiyah pendapat di antar ulama dan golongan ini masih jadi sesuatu yang sensitif ya, dan ini mungkin bisa di-trigger dari kemunculan Imam Syafi'i dengan berbagai pemikiran-pemikiran beliau. Silakan ditanggapi tadi. Nah, jadi gini teman-teman, Masya Allah. Jadi karena ada pemantik seperti ini tadi kan, jadi saya teringat begitu bahwa memang saya selalu berakad kalau ngisi kajian, ngisi sharing time, karena saya kan cukup dulu di awal-awal perkuliahan bahkan sampai akhir kuliah itu saya sering jadi pembicara, saya sering jadi dai. Tapi saya bukan mengatakan bahwa diri saya ini orang yang hebat, orang yang super benar, enggak. Tapi selalu saya sampaikan seperti ini, dan ini baru saya teringat begitu kan, seharusnya saya sampaikan di awal tadi bahwa jikalau ada pernyataan saya itu yang sesuai Quran dan Sunnah, Quran dan hadis, maka ambil gitu kan. Tapi kalau misalnya ada pernyataan pendapat yang itu tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, Quran dan hadis, maka tolong luruskan gitu kan. Mungkin nanti bisa empat mata atau sebagainya begitu, atau mungkin masih bisa dialog, diskusi atau sebagainya. Nah, jadi itu akad. Nah, begitupun saya, mengapa teman-teman pengen supaya berikan tanggapan atau sebagainya, supaya saya juga bisa menanggapi gitu loh. Apa sih yang menjadi kebingungan atau sebagainya saat ini gitu kan. Nah, nanti kita berusaha itu bagaimana sesuai dengan Quran dan hadis. Jadi kan memang dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati Rasulillah. Jadi ku tinggalkan kalian, kata, yang kalau kalian berpegang pada kedua itu kalian tidak akan tersesat. Tidak akan tersesat. Yaitu yang pertama apa? Kitabullah. Apa kitabullah? Al-Qur'anul Karim. Yang satu berapa pahalanya Ustaz? Ternyata selama ini yang dihafal saya pikir cuma nasi doang. Ternyata dia hafal, Masya Allah. Tolong panitia nanti dikasih nasi box ya, selesai ini ya. 27 pahala sholat San, ya. Satu huruf Al-Quran itu 10 pahala. 10 pahala. Coba misalnya Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf? 13. Ini berarti ada kemajuan. Bener lagi. Satu box lagi nasi nanti selesai ini. Enggak, dulu ingat banget ya, ini intermezzo ya. Dulu Ihsan itu susah banget bilang angka 13. Benci gitu loh. Tapi karena udah di SBY, udah dicuci gitu kan, dibersihkan, sekarang alhamdulillah lancar gitu kan. Sebentar, maaf nyalain. Kamu nggak suka angka 13? Pantas kamu ke saya bawanya ini aja, marahmu, bencimu. Saya lahir tanggal 13 soalnya. Itu menjelaskan alasannya ya. Ya itu. Dulu saya ingat bahkan nulisnya aja katanya ngucapin itu malas biasanya. Bahkan kalau bisa dikatanya 12 habis 12 itu 14 katanya. Saking begini 13. Tapi alhamdulillah berkat klinik di SBY, klinik Tongpang bukan ya. Makin enak, makin nyaman ya. Jadi ya sebenarnya nggak ada masalah 13-an. Jadi fine-fine aja gitu ya. Nah, jadi lanjut ya tadi ya. Nah, itu sebagai istilahnya memang kita jangan kaku-kaku banget ya gitu ya. Karena ini enggak kuliah gitu loh. Kita cuma duduk sharing time yang insyaallah itu mendapatkan keberkahan dari Allah, juga dapat ilmu. Nah,
mengenai tadi liberal ya. Jadi begini, kalau dalam taraf pemikiran, liberal itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk masuk tahapan untuk diterapkan, maka itu jangan main-main. Itu harus, kalau dalam Islam itu begini. Tahu konsep ijtihad? Ijtihad itu fahmul waqi. Fahmul waqi ini memahami fakta. Dan ini harus komprehensif, harus menyeluruh. Menyeluruh. Misalnya, apa faktanya, misalnya kenapa sih ada perbedaan kunut, atau sebaiknya kenapa harus kunut, kenapa harus enggak kunut. Itu kan harus dirunut pemahaman terhadap faktanya begitu kan. Terus nanti ditahqiqul manatkan. Tahqiqul manatkan itu dicocokkan dengan fahmun nusus, pemahaman terhadap nas-nas, dalil-dalil yang berkaitan dengan fakta tersebut. Misal nih, minyak, misalnya minyak nyong-nyong itu haram apa enggak gitu kan. Ini haram untuk apa dulu? Kalau diminum ya jelas haram ya kan. Diminum misalnya itu alkohol. Tapi kalau dipakai, nah itu kan ada perbedaan pendapat. Ada yang makruh kalau digunakan untuk sholat. Tapi kalau untuk jalan ada yang itu adalah mubah-mubah saja. Tapi ada yang misalnya mengatakan haram. Nah ini harus memahami faktanya, harus secara keseluruhan. Dan ditahqiqul manatkan itu kalau disandingkan seperti ini ya. Nah jadi ini fakta, ini nas-nas dalil itu disandingkan. Nah jadi ini harus komprehensif juga. Nah harus komprehensif artinya seluruh fakta yang berkaitan dengan minyak nyong-nyong gitu kan, itu harus dikaji. Misalnya minyak nyong-nyong itu ada yang alkohol, tapi juga ada yang enggak alkohol, ada yang baunya ngat, ada yang baunya biasa aja gitu kan, ada yang punya
Sabda Zumbadi. Lagi ya. Mungkin Ahwat ada yang mau menanyakan pendapat pengetahuan soal Imam Syafi'i? Ada? Gak ada? Ambilnya ada ya. Nah, Revi. Nah ini nanti Masnya
wacana menaikkan baru ini itu jadi bagus diskusi nanti. Silakan lanjut. Yang ke meja belakang teman biru belakang Mas Haris. Ya. Nama, asal, kata mutiara. Jauh ya. Kitanya merantau apa diusir di rumah? Oh, merantau ke Jogja dan mencari jodoh. Baik. Yang belakangan. Itu aja, Mas. Nah, langsung tanggapi aja, Ustaz. 10 menit lagi kita menuju maghrib ya.
mendoakan. Masih dapat sini, Pak? Kalau banyak gini lumayan ya Kak. Ini sih. Salat ini aja ya. Berarti berjamaah. Mati. Nah, kamu depan nikah ya? Ya, insya Allah. Hah? Tapi bagusnya memang tadi karena kamu percobaan kan. Bagusnya memang tadi satu tema dan satu tema ini kan saja kerja satu halaman. Mas semua suruh kasih tanggapan biar nyimak gitu loh. Terus ini Cak. Iya boleh. Gampang. Bukunya anak tuh Bukunya buku rencana. Salman Rushdie. tahu. Yang belum punya wudhu boleh wudhu dulu ya. Yang ke masjid maupun silakan ke masjid, yang mau di sini silakan siap-siap. Gak usah dikejar waktu. Yang hijau itu kan masih pisang. Cabai. Masih kemarin pisang. Mau mana nih? Reply. Ya, di masjid apa? Di sana di masjid. Di masjid.